Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Ibu semua. Kalau Ibu bilang selamat pagi, Ibu harap jawaban Anda Ibu pagi, pagi, semangat, pagi, bisa? Oke, beri applause dulu kita semuanya. Nah, pada hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, sebelum itu Ibu minta kepada Orindu, silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika engkau berdoa pada saat kesulitan, doa itu akan meringankan kesulitanmu. Dan jika engkau berdoa pada saat gembira, doa itu akan melipat gandakan kegembiraanmu. Semoga doa-doa yang Anda panjatkan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Nah, gimana nih kabar Anda Ibu pada pagi hari ini? Baik, nah silakan Ibu sudah men-share sebuah link yaitu mengenai bagaimana perasaan Anda Ibu pagi hari ini. Silakan dibuka linknya semua, sudah? Silakan diisi ya. Nah, kelihatannya di sini dapat dilihat di depan ini Anda Ibu, ada yang 6 orang senang, 1 orang marah dan 2 orang yang sedih. Nah, kalau Ibu tahu, Risa kenapa sedih? Oh begitu. Jadi untuk Risa nanti silahkan di-reset kembali moodnya, dibuat kembali moodnya itu happy, gembira sehingga bisa menerima proses pembelajaran. Nah, Orindu kenapa sedih? Karena telat bangun. Nah, lain kali Orindu silahkan dipasang atau di-setel kembali alarmnya agar pada saat bangun pagi itu Orindu itu tidak telat bangun kembali. Nah, ada yang marah. Pria kenapa marah? Karena sedang ada masalah. Nah, Ibu mau pada pria silahkan kalau ada masalah ditinggalkan terlebih dahulu masalahnya di rumah, di-reset kembali pola pikirnya, moodnya pada pagi hari ini. Dan yang senang di bagian Anda Ibu semua, Hikmah, Yeni, Masindi, silahkan dipertahankan ya mood senangnya itu, karena apabila kita menerima pembelajaran dan juga proses pembelajaran itu secara senang, maka secara otomatis proses pembelajaran yang ingin kita capai itu akan tercapai. Oke, bisa Anda Ibu? Nah, selanjutnya Ibu mau juga kepada Anda Ibu semua, silahkan digunakan handphonenya kembali sesuai dengan perjanjian dan juga pemberitahuan Ibu semalam pertemuan sebelumnya bahwasanya kita hari ini akan melaksanakan pretest. Nah, siapa yang belajar pada malam hari tadi? Belajar semua ya kelihatannya. Ibu tunggu untuk hasil pelajaran tadi malam ini pada nilai pretest kali ini, oke? Nah, sesuai juga dengan kesepakatan kita dari pembelajaran sebelumnya bahwasanya yang mendapat nilai pretest tertinggi akan mendapatkan reward dari Ibu. Siapa yang mau reward dari Ibu? Nah, silakan Anda Ibu dikeluarkan handphonenya. Sudah menampilkan sebuah barcode dan juga kode dari pretest kita kali ini. Silahkan join ya Nanda Ibu semua. Oke, Ibu tunggu ya. Kita mulai saja ya kuis kita kali ini. Jaringan boleh ditulis di kertas lembar, nanti jawabannya akan dikumpulkan ke Ibu ya. Ya, masih Rifa yang memimpin. Oke, sudah selesai semua. Sudah, Bu. Kita beri applause dulu untuk top 3 kita. Yang pertama ada Orindu, yang kedua Rifa, yang ketiga Risa. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwasannya yang menjadi top skor nomor 1 pada pertemuan kita kali ini akan mendapatkan reward. Orindu silakan maju ke depan. Karena Orindu belajar tadi malam nih. Nah, Orindu akan mendapatkan reward dari Ibu yaitu sebuah bintang yang dimana berisikan nilai plus 5. Silakan beri applause untuk Orindu. Bisa menjadi top skor pada pretest kali ini. Silakan belajar lagi ya. Nah, dapat dilihat di sini yang banyak salah itu di nomor 3. Kita lihat ya soal nomor 3 itu apa. Nih, ada sebuah studi kasus mengenai seorang atlet melakukan latihan angkat beban yang fokus pada otot bicep. Yang terjadi pada otot bicep setelah latihan tersebut adalah jawabannya ya benar sekali, yaitu otot bicep mengalami hipertrofi. Nah, soal selanjutnya Ananda Ibu salah di nomor kelima. Kita cek lagi ya soalnya. Nih, soal kelima menampilkan gambar sebuah otot. Silahkan diperhatikan semuanya. Gambar di atas menunjukkan posisi otot bicep dan tricep saat melakukan gerakan. Ketika otot bicep berkontraksi, otot yang akan berrelaksasi adalah otot tricep. Ya, benar sekali Anda Ibu semua. Ibu rasa kepada Anda Ibu semua sudah belajar nih pada malam hari ini, pada malam tadi. Untuk Rifa, selamat Ibu ucapkan karena sudah menjadi top skor pada pretest kita kali ini. Oke, kita lanjut. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu otot? Rifa, silakan. Jadi Bu, otot itu yang membantu pergerakan kita. Selain dari tulang dan juga sendi, otot itu membantu tubuh kita untuk bisa lentur bergerak. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh
Rifa, kita video pause dulu Rifa. Ada yang ingin menambahkan? Menurut Cindy bagaimana? Apa itu otot? Otot itu dia yang menghubungkan kita untuk melakukan aktivitas. Ya, benar sekali, tapi jawaban Cindy kurang tepat. Bahwasanya otot merupakan jaringan-jaringan yang terkumpul melalui serabut-serabut otot yang akan melakukan mekanisme kerja, kontraksi dan relaksasi. Benar sekali anak ibu. Nah, ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan disimak ya videonya. Ini beberapa otot yang bisa kalian latih dengan hanya pakai satu dumbbell saja. Oke, langsung gaskan. Pertama, kalian bisa melatih bicep pakai ini. Selain itu, kalian juga bisa coba latihan yang ini. Ini juga untuk bicep. Kalian bisa lakukan latihan ini untuk membentuk triceps ya. Selain itu, kalian juga harus coba ini. Selain triceps ini, juga bisa ke bahu. Kalau untuk otot sayap, kalian bisa lakukan ini. Kalian juga bisa lakukan ini ya. Ini untuk back dan bahu. Sedangkan yang ini untuk otot bahu atau shoulder. Dan pastinya jangan lupa untuk tangan sebelahnya ya. Itulah latihan yang bisa kalian coba pakai satu dumbbell ini. Tunggu apa lagi? Langsung deh. Oke, dari video yang sudah ibu tayangkan, ada yang ingin menjelaskan video tersebut menggambarkan apa? Di video tadi menampilkan seorang binaragawan yang melatih kerja ototnya. Bisa dilihat binaragawan itu melatih pergerakan otot bicep dan tricep bu. Dia melakukan gerakan seperti ini itu melatih otot tricep bu. Saat seperti ini itu otot bicep. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Orindu. Silakan dipotong untuk Orindu. Ada yang ingin menambahkan? Tidak? Sepakat? Sepakat. Nah, mengapa sih ibu menampilkan sebuah video dan juga gambar? Ada kaitannya atau tidak? Ada yang bisa menjelaskan kaitan video dan gambar? Saya Bu. Baik Pria, silakan. Video tadi kan seseorang yang mengangkat beban. Nah, pada gambar itu hasil dari seseorang itu yang mengangkat beban itu Bu. Jadi Pria menyimpulkan bahwasanya gambar tersebut hasil yang diciptakan oleh binaragawan tersebut. Sepakat atau ada yang berpendapat lain? Sepakat. Kalau pendapatnya Nima bagaimana? Ototnya itu bisa dapat terbentuk karena melalui latihan-latihan yang dilakukan oleh binaragawannya itu bu, melalui angkat bebannya. Ya benar sekali yang dikatakan oleh Pria dan Nima. Kita beri aplaus dulu. Bahwasanya kaitan dari video dan gambar tersebut melambangkan atau sebuah proses yang dimana binaragawan ini dia melakukan angkat beban atau barbel yang dimana akan bertujuan untuk mempertebal, memperkuat jaringan otot, terutama otot lengannya yaitu otot bicep dan tricep. Yang ditanyakan? Tidak. Nah, tapi tahukah Ananda Ibu bahwasanya saat ini banyak kasus yang ada di Indonesia, terutama di kota kita sendiri yaitu Pekanbaru, yang dimana nekatnya seorang yaitu melakukan suntik yang dimana suntik tersebut berfungsi untuk memperkuat atau mempertebal atau juga membentuk sebuah otot. Nah, suntik tersebut merupakan suntik steroid seperti yang sudah di depan, yaitu ada mengerikan banget. Pria ini nekat suntik otot lengan dengan minyak demi mirip seperti kartun, dan juga agar berokat pria ini suntik lengan dengan minyak dan alkohol. Nah, tapi tahukah Anda Ibu dampak dari efek kepanjangan dari aktivitas yang dilakukan tersebut? Salah satunya yaitu karena umumnya otot ini kan dikenal di kalangan pria nih, banyak umumnya pria-pria di saat ini yang ingin ototnya itu besar, tetapi dengan cara yang instan, yaitu dengan melakukan suntik steroid. Nah, suntik ini merupakan sesuatu hal yang wajar dan juga merupakan bisa juga dianjurkan apabila kekuatan ototnya itu lemah. Tetapi apabila dilakukan secara berlebihan tanpa pengawasan dokter dan juga secara instan berkepanjangan, maka otomatis salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu akan adanya kemandulan pada pria tersebut. Mengapa demikian? Karena hormon tersebut akan mengurangi kualitas dari sperma dan juga jumlah sperma yang dihasilkan pada pria. Maka dari itu banyak yang saat ini kasus-kasus pria yang mandul karena dia itu melakukan suntik steroid secara berkepanjangan. Nah, Ananda Ibu ingin sakit atau ingin sehat? Sehat. Nah, kalau Ananda Ibu ingin sehat, maka rajin-rajinlah berolahraga secara dini, terapkan pola hidup yang sehat, dan juga jangan konsumsi makanan atau minuman yang dapat merusak metabolisme yang dapat mengganggu kinerja organ, otot, dan juga jaringan yang ada dalam tubuh kita. Bisa? Nah, silakan Ananda Ibu Ananda Ibu kan sudah mendapatkan informasi bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar nih, atau yang bisa disosialisasikan, yang diberi edukasi dan juga informasi kepada pamannya,
orang tuanya dan juga teman-temannya bahwasanya jangan melakukan hal seperti itu untuk hal yang instan yang ingin didapatkan, yaitu seperti pembesaran otot yang melakukan suntik steroid. Bisa? Bisa, oke. Selanjutnya, nah sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan bahwasanya pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme kerja otot. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menguraikan mekanisme kerja otot, bicep dan juga tricep, dan juga jenis-jenis ototnya. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan mekanisme otot bicep dan juga otot tricep. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah 3 jenis gambar otot. Silakan dibaca, Hikmah. Karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada tulang atau rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Oke, terima kasih Melin. Ada yang bisa menjelaskan kembali mengapa otot lurik ini disebut juga sebagai otot rangka? Silakan Risa. Karena di situ kan dari bilang bahwa otot itu adalah otot yang melekat pada rangka, makanya dia disebut otot yang bisa menggerakkan rangka. Ya benar sekali oleh yang dikatakan oleh Risa, kita beri aplaus untuk Risa. Otot lurik itu disebut juga dengan otot rangka. Oke, yang kedua Ibu mau bacakan, Nisa, silakan dibaca. Yang kedua ada otot polos. Otot polos disebut juga otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia, yaitu saluran pencernaan, usus dan lambung, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dan dinding rahim atau uterus. Baik, terima kasih Nisa. Ibu ingin bertanya kepada Cindy. Cindy, otot polos itu terdapat di mana saja? Di saluran pencernaan, Bu. Kemudian ada pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dan juga dinding rahim. Ya benar sekali yang dikatakan oleh Cindy. Kita beri aplaus untuk Cindy. Selanjutnya Ibu Maureen membacakan Y5. Otot yang ketiga, otot jantung. Disebut otot jantung karena hanya terdapat pada jantung. Otot jantung ini berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada Y5. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kita lanjut. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Nah, seperti yang ditampilkan di sebuah video, bahwasanya dia melakukan aktivitas menulis. Ya benar sekali. Otot yang berperan otot apa? Silakan Risa. Ya benar sekali, kita beri aplaus kepada Risa. Oke, kita lanjut videonya. Seperti pernah kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involuntary karena gerakannya tidak memiliki perintah yang kita kendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunteer. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang membentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Yang tersebut merupakan tempat pertukaran sinyal sehingga tempat menghubung sinaptik aksopterminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Nah, dari tayangan video tadi itu menggambarkan gaya apa? Otot sedang melakukan? Ya silahkan Melin. Ya benar sekali ya yang dikatakan oleh Melin. Otot melakukan kontraksi dan juga relaksasi, yaitu perpanjangan dan juga peregangan pada otot. Silahkan diperhatikan kembali. Protein yang tebal tersusun dari protein myosin dan bagian tengah yang membagi darah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktif. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya otot terdiri dari miosin dan juga aktin. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari kedua fungsi tersebut? Ya, silahkan Y5. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Y5 bahwasanya miosin membentuk garis yang tebal dan juga aktin yang tipis. Yang di sini akan membentuk garis M-line pada miosin dan juga ini Z-line pada aktin. Nah, karena itulah sarkomer dapat pendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot.
Nah, apa tadi perpecahan dari ATP, yaitu ADP dan juga fosfat yang akan menempel pada miosin. Aktif dan pembentuk cisplatan aktif. Nah, yaitu ATP datang kembali, menempel kembali ke miosin, miosin akan memecah kembali menjadi ADP dan fosfat akan menempel kembali ke jembatan miosin, dan begitulah yang terjadi pada mekanisme otot selanjutnya. Dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh Berisi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan berhenti ke bawah. Manusia dapat bergerak karena adanya otot-otot rangka yang bekerja secara berpasangan, di mana salah satu otot bertindak sebagai fleksor dan otot lainnya bertindak sebagai ekstensor. Perhatikanlah otot bisep dan otot tricep yang terdapat pada lengan ini. Pada saat menegukkan lengan tangan, otot bisep yang bertindak sebagai fleksor berkontraksi, sedangkan otot tricep yang bertindak sebagai ekstensor berrelaksasi. Namun pada saat lengan diluruskan, otot bisep mengalami relaksasi dan otot tricep mengalami kontraksi. Ketika otot mengalami kontraksi, otot tersebut akan menegang, memendek, dan bagian tengahnya menggerak. Dari video tadi yang sudah Ibu tayangkan, sudah paham melakukan pembuatan dari alat peraga kita? Sudah? Nah, selanjutnya Ibu akan memberi atau membagi anak Ibu menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada Orindu, Nur Hikmah, Anissa, dan juga Yenima. Silakan duduk di bagian sini. Kelompok 2 ada Risa, Rifa, Priya, Fitri, dan juga Melin. Silakan duduk di sini. Oke. Silakan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok anak Ibu? Sudah? Oke, bagus. Selanjutnya Ibu mau Yenima silahkan baca bagaimana SOP atau standard operation dari laboratorium kita. Oke, terima kasih Yenima. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya di laboratorium itu wajib menggunakan jas laboratorium. Maka dari itu, Ibu persilakan kepada Anda Ibu semua untuk mengenakan atau menggunakan jas labnya. Oke? Silakan digunakan jas labnya. Nah, sudah digunakan semuanya Anda Ibu? Sudah. Oke, bagus. Silahkan Ibu mau kepada Nur Hikmah untuk dapat membacakan juga menjelaskan mengenai gambaran di depan ini. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Nur Hikmah. Benar sekali ya bahwa gambar di depan ini merupakan gambar lambang-lambang atau safety practice yang dimana lambang keselamatan kerja yang harus Anda Ibu pahami. Ada gambar mudah meledak yaitu seperti bom, ada gambar tengkorak yaitu beracun atau toksik, ada api yaitu mudah terbakar, korosif, berbahaya bagi lingkungan, mudah teroksidasi, dan juga dapat menyebabkan iritasi. Nah, karena kita menggunakan alat-alat tajam pada saat praktikum kita kali ini, 1 yaitu menganalisis studi kasus yang ada di LKPD, kegiatan 2 yaitu membuat alat peraga sederhana, yaitu mekanisme kerja otot bisep dan juga tricep. Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk dapat membagi pekerjaannya, ada yang membuat alat peraga dan juga ada yang mengerjakan dan menyelesaikan studi kasus yang ada di wacana. Nah, dapat Anda lihat bahwasanya di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama penentuan dan identifikasi proyek, yaitu mengenai bisep dan juga tricep. Nah, selanjutnya ada fasenya 2, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nanti Anda silahkan diisi tahap ini. Selanjutnya yaitu ada penyusunan jadwal
pembuatan alat peraga. Nah, selanjutnya yaitu ada penyelesaian proyek yang dimana nanti Ananda akan mengkomunikasikan dan juga menyelesaikan hasil wacana tersebut. Selanjutnya jika ada kendala, jika ada permasalahan silakan dilaporkan kepada Ibu. Paham? Paham. Oke, Ibu sudah menyiapkan alatnya. Ini kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Nah, ini berisikan bahan ajar yang dimana bahan ajar ini nanti akan sebagai pedoman referensi Anda Ibu semua. Jika ada yang tidak mengerti harap ditanyakan. Baik, Ibu. Nah, ini ada warna Anda Ibu yang kelompok 1 mau warna apa? Warna Jika tidak bisa di-scan silakan diperhatikan di depan Anda. Kalian juga di sekolah ini selain berkat ini juga bisa kembali. Kalau menurut saya, kalian bisa Kelompok 1 ada kendala. kalian juga bisa Belum ada. Hati-hati orang yang menggunakan pisaunya. Kelompok 2 ada kendala. Oke, itu adalah yang bisa kalian coba pakai saat ini. sudah nanti. Tergantung posisi. Kalau posisi balapnya ini lagi guys, ini guys. Kelompok 1 kegiatan 2 nya sudah. Silakan mungkin mau nambahkan? Gimana caranya? ini untuk bisepnya berrelaksasi, trisepnya berkontraksi. Ketika ditutup, bisepnya berkontraksi, trisepnya Ya berkontraksi. udah kalian lima, silakan dilanjutkan ada kendala. Nah, oke mantap. Waktu kita tinggal 10 menit ya, silakan dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah selesai semua. Kelompok 2 sudah selesai. Sudah mantap, kita tunggu kelompok 1. Ya. Oke, waktu habis, waktu pengerjaan dan juga pengisian dari LKPD-nya. Udah siap semua? Nah, Ibu, siapa yang mau menampilkan pada kegiatan 1 mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya, semua. Bawa isinya, Bu. Bawa. Di sini boleh samping dia. Jelek kalau tidak muat. Oke. Sudah. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sebagai kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami terkait dengan kegiatan 1. Iya, silakan. Berdasarkan wacana di atas, jelaskan akibat yang ditimbulkan saat jatuh di lintas
kita saat mengalami benturan dan permukaan yang mengenai lengan galanya, sehingga terjadi patah tulang. Tulang pun harusnya patah perlu diperbaiki. Namun saudara bisa membutuhkan operasi tambahan jika pemulihan tidak sempurna. Setelah operasi diperlukan, perlu adanya latihan fisik untuk mengembalikan fungsi otot dan kekuatan tangannya. Yang kedua, perbedaan otot polos jantung dan lurik. Perbedaannya pada bentuk sel. Otot polos itu gelondong dengan ujung meruncing. Otot lurik itu silinder dan mencabang. Otot jantung itu silinder dan panjang. Jumlah isi selnya, otot polos itu 1 inci, otot lurik 1 atau 2 inci di tengah, otot jantung banyak inci. Untuk fungsinya, otot polos itu mengontrol pergerakan organ dalam dan otot lurik itu memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung itu menggerakkan tubuh secara sadar. Pada letak dalam tubuh itu, otot polos itu terletak di organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Kalau otot lurik itu pada jantung dan pada otot jantung itu melekat pada rangka seperti kaki. Kemudian ada mekanisme kerja otot aktin dan miosin yang dimana melalui interaksi antara filamen aktin dan miosin yang mengikuti teori filamen. Proses diawali dengan melepaskan ion kalsium dan retikulum sarkoplasma ketika otot menerima sinyal dan sistem saraf. Kepala miosin telah menghidrolisis ATP menempel pada aktin dan membentuk jembatan silang. Pada fase 1 penentuan dan identifikasi proyek, ketika secara berkelompok berdasarkan video di atas, apa saja yang jenis otot apa saja yang terlibat dalam kontraksi dan adaptasi, otot lurik, tendon, dan tulang rusuk. Tuliskan judul proyek kelompokmu di bawah ini, yaitu membuat alat peraga bisa dan Ini adalah cara yang telah membuat yaitu alat peraga bisa dan bisa. Bila boleh dilihat dari depannya, silakan menjelaskan. Nah, ketika tadi melakukan kontraksi, di sini otot tricepsnya akan berkontraksi. Sedangkan ketika dia melakukan relaksasi, otot tricepsnya akan berkontraksi. Baik, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan kepada kelompok 2? Silakan Arindu. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Untuk kelompok 2 itu alat peraganya masih kurang ya kan, karena tidak bisa mempresentasikan kerja otot triceps. Nah, sedangkan untuk kelompok kami itu bisa mengarahkan secara jelas cara kerja otot triceps. Nah, saat dia dalam kondisi relaksasi bisa dilihat dari tendonnya itu menegak, sedangkan saat kontraksi, nah dia bisa dilihat dari tendonnya itu memendek. Nah, jadi lebih terperaga secara jelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri waktu dulu. Kelompok 2 boleh silakan duduk kembali. Kelompok 1 silakan mempresentasikan kegiatan keduanya. Baiklah, Sudah. 3. baik Ibu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja yang disampaikan oleh yang Yang pertama, tuliskan judul proyek kelompokmu di bawah ini. Adapun judul proyek kami yaitu alat peraga otot bisa dan tricep. Jelaskan rancangan proyek yang akan kelompokmu buat. Kami merancang alat peraga mengenai alat bisa dan tricep. Adapun untuk pelaksanaannya yaitu pada jam 10.40 Silakan diperhatikan kelompok 1, kelompok 2. Adapun alat bahannya yang pertama itu adalah RKPD, styrofoam, cutter, pensil, balon, karet gelang. Adapun rincian kegiatannya, styrofoam dibagi menjadi 2, kemudian letakkan tangan di atas styrofoam dan gambar bentuk tangan sampai dari jari hingga ke siku-siku. Setelah itu, setelah digambar, kemudian bentuk tangan dari jari hingga siku ini dipotong dipotong. Langsung kami itu terdapat kemungkinan ya, karena tadi pas kami melakukan praktikum tempatnya terlalu pendek dan tidak bisa menunjukkan relaksasi otot secara benar pada otot triceps. Bagaimana Rifa? Baik, hasil puas untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, siapa yang mampu menyimpulkan hasil dari praktikum kita kali ini dan juga pembelajaran kita? Silakan angkat tangan. Yang mampu menyimpulkan? Baik, Orin, silakan. Bu, kan tadi kita belajar tentang mekanisme kerja otot. Nah, yang pertama itu ada pembagian otot, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, untuk cara bekerjanya itu untuk otot polos dan otot lurik itu untuk polos dan otot jantung itu secara tidak sadar. Sedangkan untuk otot lurik itu secara sadar. Nah, contoh otot lurik itu adalah ini dulu, otot bicep dan tricep yang bekerja dengan sadar dengan memanfaatkan sasaran. Selanjutnya, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, kita jadi bisa melihat bagaimana mekanisme otot bicep dan tricep, yang dimana di saat otot bicep berkontraksi, otot tricep itu akan melakukan relaksasi. Oke, terima kasih ucapan kepada Anda Ibu. Selanjutnya silakan dikeluarkan kembali smartphone handphonenya. Silakan di scan kembali barcode yang di depan atau link yang Ibu bagikan di grup kelas kita. Ya, juara 1 kita ada Rifa, juara 2 kita ada Pia. Kita beri pause untuk Rifa. Karena Rifa mendapatkan nilai pause tertinggi, maka Rifa akan mendapatkan reward dari Ibu. Nah, selanjutnya Ibu mau kepada Rifa, Orindu, Risa, Pria, dan Yemima untuk dapat maju ke depan. Karena Ibu akan memberikan reward kepada Anda Ibu semuanya berupa love. Oke, kita minggu depan akan melakukan pretest kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah PR kepada Anda Ibu, yaitu buatlah min map
mengenai materi kita hari ini terkait mekanisme kerja otot. Nah, itu peserta didik dibebaskan untuk berkreasi sekreatif mungkin. Ya, Rifa, ada yang ditanyakan? Oke, pertanyaan dari Rifa, apakah boleh diwarnai atau tidak? Boleh. Untuk mind map-nya Ibu bebaskan kepada Nera Ibu, boleh diwarnai, boleh juga dibuat berkreasi sekreatif mungkin, silahkan ya. Dan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, sebelum itu apakah ada yang tanya kembali? Tidak? Oke, Ibu mau kepada Orindo silahkan memimpin doa sebelum menutup pembelajaran kita kali ini. Siap gerak. Siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan hamdalah. Di rumah mengenai apa itu sistem pencernaan dan juga prosesnya untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.